Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang keempat dengan acara kultum yang diselenggarakan oleh Wasilah, ya, media kampus yang tujuannya untuk salah satunya adalah untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Pemirsa yang saya muliakan, insyaallah hari ini tema yang akan diangkat adalah tentang bagaimana mendamaikan bumi ini. Ya, hari ini ketika Rusia menginvasi Ukraina, banyak orang yang setuju, tetapi banyak juga orang yang tidak setuju. Orang yang setuju adalah karena mereka mengatakan Ukraina itu adalah negara Yahudi. Bagi orang yang tidak setuju, mereka mengatakan tidak ada alasan untuk membunuh manusia. Dalam Al-Quran itu dikatakan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia di permukaan bumi ini. Jadi ketika hari ini Rusia melakukan serangan yang bertubi-tubi kepada Ukraina, sudah seharusnya lah para pemimpin di dunia ini itu harus turun tangan mencegah invasi tersebut. Kasihan orang-orang yang ada di Ukraina. Mereka adalah sebagian makhluk yang tidak mengenal apa-apa, tetapi pada akhirnya harus mati, harus meregang nyawa dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, betapa miris nasib mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang seharusnya bisa melanjutkan pendidikannya, karena mereka sementara melaksanakan pembelajaran, tetapi ketika hantaman rudal dari negara Rusia mengenai bangunan itu, maka hancurlah sudah bangunan itu termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Betapa miris orang-orang yang ada di Ukraina hari ini. Ya, kalau kita mengaitkan dengan Al-Quran tentang larangan membunuh, ya, maka sudah seharusnya lah para petinggi Rusia berpikir bagaimana agar kehidupan ini menjadi lebih baik untuk tidak saling membunuh. Ya, kita ingat bersama ketika Nabi Muhammad SAW ketika selesai melaksanakan peperangan, ada beberapa tawanan kaum kafir yang kemudian mereka diperlakukan sangat luar biasa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak dibunuh, tetapi mereka diajari bagaimana kemudian apa itu akidah dan sebagainya. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang pintar membaca dan menulis. Mereka diminta tenaganya untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin yang saat itu masih tanda petik buta huruf. Ya, pemirsa yang saya muliakan, fenomena yang terjadi hari ini ketika Rusia melakukan agresi militer dengan sangat sadis kepada negara Ukraina, maka seharusnya lah kita sebagai manusia membantu dengan dukungan doa kepada orang-orang di luar sana. Tidak perlu kita mengatakan mereka bukan Muslim, mereka adalah Yahudi. Tidak. Hari ini Allah mengetuk pintu hati kita untuk bersama-sama dengan mereka. Ingat, di negara Ukraina, Islam juga ada di sana. Ya, bukan berarti karena ada Islam, maka kita harus mendoakan mereka. Tidak. Walaupun mereka, dan mereka tidak punya warga muslim di sana, sudah seharusnya lah kita mendoakan mereka. Karena mereka juga adalah saudara kita dalam bingkai bersama-sama di permukaan bumi ini. Ingat, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikirim ke permukaan bumi ini menjadi khalifah, Allah mengajarkan kepada Adam bagaimana memakmurkan dunia ini. Jangan saling mencela di antara kalian, hindari yang namanya perselisihan, karena perselisihan ujung-ujungnya adalah membawa kemudaratan. Begitu Adam tiba di bumi,
maka beliau kemudian melaksanakan yang namanya titah dari Allah Subhanahu wa taala, mengatur bumi ini, menjaga bumi ini agar jangan sampai rusak oleh perbuatan manusia. Maka wajarlah ketika malaikat protes, "Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Mengapa engkau hendak menciptakan manusia di permukaan bumi ini, sementara pekerjaan mereka adalah menumpahkan darah?" Dugaan malaikat ternyata terbukti hari ini karena apa? Peperangan terjadi di mana-mana. Ya, Taliban berperang dengan Afghanistan. Indonesia lagi-lagi harus berurusan dengan orang Papua yang sedikit membelok. Ya, oleh karena itu, mari kita damaikan bumi ini dengan tidak saling mengkhianati. Belajarlah dari sifat Rasulullah Muhammad SAW yang diciptakan, yang dikirim ke bumi untuk mendamaikan manusia. Beliau sangat luar biasa ketika membimbing umatnya. Tidak pernah ada terjadi kekerasan kecuali dalam setiap pertempuran. Itu pun ketika terjadi pertempuran, itu adalah jalan terakhir. Karena memang Rasulullah lebih memilih dengan cara damai ketimbang menjadikan pertempuran sebagai ajang untuk membalas dendam. Ini yang sempat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.